Halo semuanya, selamat datang di Fakultas Ilmu Budaya. Yaudah sekarang lanjut aja langsung. Kita ngejelasin pertama ada sastra Indonesia. Jadi sastra Indonesia itu khusus mempelajari tren sastra di Indonesia. Para mahasiswa yang ada di sini akan mempelajari beraneka ragam subjek sastra, puisi, drama, roman, novel, dan linguistik. Nah, mata kuliahnya di sastra Indonesia tuh ada apa aja? Jadi contohnya di sini tuh ada teater, ada kemampuan bicara interpersonal, ada keterampilan menyimak, keterampilan membaca teknik, psikolinguistik, kajian drama, keterampilan menulis populer, dan ada juga pengantar filologi. Terus Universitas Sastra Indonesia itu di mana aja? Jadi ada di Universitas Indonesia, ada di Universitas Gajah Mada, ada di Universitas Pajajaran, ada di Universitas Negeri Malang, terus ada juga di Universitas Nasional, ada di UNJ juga, Universitas Negeri di Jakarta, ada di Universitas Diponegoro, terus juga ada di Universitas Jember. Oke, sekarang sastra Arab. Pertama-tama ada fun fact-nya dulu. Nah, di sastra Arab ini kita itu nggak cuma belajar tentang Saudi Arabia, tapi ada yang namanya Jazirah Arab sama negara-negara lain di sekitarnya berhubungan kayak Mesir, Turki, gitu-gitu. Terus ini nih stereotipnya tuh biasanya anak sastra Arab itu Muslim semua atau enggak Muslimnya garis keras. Itu tuh enggak kayak gitu. Agama apapun diterima, buktinya cutting saya aja ada yang non Muslim gitu. Jadi yang nggak harus Muslim. Terus di sini juga belajar berbagai peradaban dan agama gitu. Jadi kita benar-benar ngorakin dari awal banget dari peradaban Mesopotamia. Terus bahasanya itu juga nggak cuma bahasa Arab, tapi ada juga bahasa Ibrani sama waktu itu ada ini sih bahasa Aramaik. Terus kayak contohnya ada agama lain kayak paganisme juga kita pelajarin. Lanjut. Nah, ini contoh matkul-matkul yang ada di sastra Arab. Ini sebenarnya bisa beda-beda setiap universitasnya. Misalnya kayak di UIN itu dia lebih ngarah ke bahasa Arabnya gitu. Tapi kalau misalnya di UI itu semuanya dikupas dari ekonominya, dari politiknya, dan lain-lainnya gitu. Jadi nggak cuma fokus di bahasa Arabnya aja. Oke, lanjut. Oke, ini universitasnya yang ada sastra Arab, tapi yang biasanya paling terkenal sih UI, UGM, sama UIN. Lanjut. Oke, ini sastra Cina. Salah satu alasan kenapa kita itu belajar sastra Cina atau bahasa Cinanya sendiri, kalau misalnya yang belajar ekonomi secara mendalam atau ngikutin perkembangan ekonomi sampai sekarang, itu kan Tiongkok udah mulai ini ya maju mau menjadi negara adidaya gitu, hampir setara dengan Amerika. Jadi dengan kita menguasai bahasa Cina itu tuh bisa membantu kita buat ngikutin arus perkembangan zaman gitu, perkembangan global saat ini. Terus mata kuliahnya ada di bawah, sama kayak sastra lain pasti ada sejarah, terus aksarahan itu huruf-hurufnya dan yang lain-lain juga. Lanjut. Ini universitasnya bisa dilihat. Itu sih sama aja. Lanjut. Oke. Lanjut ke Fadia. Oke, jadi selanjutnya sastra Inggris. Jadi kalian tahu nggak sih kalau misalnya sastra Inggris itu kan dijadikan sebagai bahasa internasional kan? Nah, di sini bisa kita lihat sendiri presentasi negara yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, hampir semua di negara itu menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Inggris itu juga menjadi bahasa kedua di beberapa negara. Lanjut. Kemudian, apa sih sastra Inggris? Nah, jurusan sastra Inggris ini merupakan jurusan yang akan membuatmu fokus belajar pada kemampuan di bidang kesusastraan atau literatur, kebahasaan atau linguistik, hingga sejarah dan kebudayaan yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Nah, di sini tuh ada mata kuliah bahasa Inggris. Ini secara intinya saja
Yang pertama itu pasti ada English for Media, English for Business, Public Speaking, Comparative Linguistics, Literary Criticism, dan Subtitling. Lanjut. Nah, universitas yang terdapat jurusan sastra Inggris itu yang pertama pastinya ada di Universitas Indonesia. Yang kedua juga ada di Universitas Pajajaran, kemudian ada juga di Universitas Gadjah Mada, ada juga di Universitas Brawijaya, dan Universitas Airlangga. Dah. Oke, selanjutnya ada sastra Korea. Nah, di sastra Korea ini kita diajak untuk mempelajari budaya Korea, tapi bukan cuma tentang tata bahasa doang, kita juga belajar tentang sejarah Korea. Gimana sih awalnya Korea tuh terbagi jadi Korea Selatan dan Korea Utara, itu semua kita akan pelajari. Lanjut. Nah, ini mata kuliahnya ada Hanja, ada percakapan bahasa Korea, telah kesusastraan Korea, sejarah kontemporer Korea, dan turisme Korea. Terus ada juga fonetik dan fonologi Korea, lalu bahasa Korea bisnis. Untuk saat ini, universitas yang ada bahasa Koreanya itu baru cuma ada 4. Ada Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Nasional, sama Universitas Pendidikan Indonesia. Prospek kerja sastra. Jadi kalau kuliah di sastra itu prospek kerjanya mirip-mirip semua. Ini ada beberapa contohnya, yaitu ada editor, wartawan, diplomat, dan lain-lain, bisa dilihat sendiri. Terus juga bisa di luar bidang sastra. Selanjutnya ada ilmu sejarah. Nah, sebenarnya di sejarah itu ngapain sih? Apa iya semua muridnya sama dosennya itu susah move on semua? Nah, jadi kita di sejarah itu dipelajari untuk untuk kepentingan masa kini dan masa depan. Terus selain belajar sejarah, kita juga belajar bahasa, belajar kebudayaan, dan lain-lain. Sama ilmu-ilmu bantunya juga. Lanjut. Nah, ini mata ilmu sejarah itu belajar apa sih? Itu mata sebenarnya beda-beda ya, sama kayak setiap universitas itu sebenarnya beda-beda fokusnya kan, tapi secara umum tuh ada belajar sejarah Indonesia, sejarah Asia Tenggara, filsafat, kesenian, budaya, dan masyarakat. Juga belajar bahasa sumber, ya. Bahasa sumbernya itu bisa macam-macam. Nah, ini prospek kerjanya tuh bisa dilihat ya, selain sejarawan, peneliti, bisa jadi teknisi museum, kurator, antropolog. Terus ini universitasnya, ada UI, UGM, UNPAD, Undip, UNER, sama UNS. Terus ada arkeologi. Nah, jadi kalau arkeologi itu dia berhubungan sama benda-benda peninggalan dari masa lalu yang memiliki nilai historis. Nah, ini mata kuliahnya itu diantaranya tuh arkeologi, museologi, keramologi, epigrafi, praktikum, lapangan, dan laboratorium, konservasi, sama sejarah purba dan kuno. Nah, prospek kerjanya selain jadi arkeolog tuh juga mirip-mirip sih sebenarnya sama sejarah. Ada juga teknisi museum, ada sejarawan juga, dosen, arsip, gitu deh pokoknya. Terus universitasnya ada di ini kayak UI, UGM, Unhas, Udayana, Halu Oleo, sama Universitas Jambi. Oke, selanjutnya ada ilmu perpustakaan. Jadi apa sih ilmu perpustakaan itu? Cuma jaga perpustakaan dan mengurus buku-buku usang? Enggak dong. Jadi kita itu ahlinya pengembangan informasi. Nah, ilmu perpustakaan merupakan sebuah ilmu yang melibatkan banyak keahlian di bidang teknologi nih.
dan manajemen, dan pendidikan untuk mengumpulkan, merapikan, dan menyimpan data. Pada program studi ini, kamu akan mempelajari bagaimana nih cara memecahkan permasalahan ilmiah di bidang ilmu perpustakaan dan juga informasi. Nah, buat kalian yang masih mikirnya ilmu perpustakaan cuma belajar perpustakaan cuma jaga buku, oh enggak dong. Jadi mata kuliah dari ilmu perpustakaan tuh umumnya nggak cuma perpustakaan doang, ada juga arsip, ada juga manajemen organisasi, ada juga filsafat, dan juga ada pemrograman. Nah, ini jadi salah satu contoh mata kuliahnya. Jadi ada pengantar ilmu informasi, ada pengantar teknologi, ada teori dan metode, manajemen rekor, teknologi multimedia, terus juga prospeknya apa sih? Nah, ini jadi prospeknya tuh sebenarnya ada banyak banget dari ilmu perpustakaan. Like siapa sih di perusahaan yang nggak butuh namanya arsiparis yang ngelola data, pasti banyak dong yang butuh kan. Nah, ini juga bisa nih kamu kalau misalnya mau jadi PNS, mau jadi calon mantu idaman para mertua, ini bisa nih daftar dari jadi PNS yang udah ada seleksinya khusus buat ilmu perpustakaan. Nah, ini universitas yang menyediakan jurusan ilmu perpustakaan, ada dari UI, UGM, Pajajaran, ada dari UIN, Brawijaya, Sumatera Utara, dan Universitas Yarsi. Nah, ini ada jurusan ilmu budaya lainnya, di antaranya ada sastra daerah, sastra Rusia, sastra Prancis, sastra Jerman, sastra Belanda, dan sastra Jepang. Buat sastra daerahnya sendiri, ada sastra Minangkabau, Jawa, sama Sunda, tapi itu di kampus yang berbeda-beda ya. Terus satu lagi ada ilmu filsafat gitu. Jadi karena ini keterbatasan waktu, jadinya nggak bisa dijelasin satu-satu. Karena FIB itu biasanya banyak banget jurusannya dalam satu fakultas gitu. Terima kasih.